Iran terus mengancam akan melanjutkan perjuangan sampai Amerika Serikat dan Israel yang mereka anggap musuh hancur. Teheran juga mengatakan akan menghilangkan Tel Aviv dari peta dunia. Putra-putra Hizbullah sedang membuat rencana untuk menjatuhkan pukulan terakhir terhadap rezim Zionis dan untuk mewujudkan keinginan Imam Khomeini untuk menghapus Israel dari peta dan muka bumi, kata Komandan Pasukan Al-Quds Iran, Ismail Ghani pada Jumat 5 Agustus dikutip dari Iran International. Ghani juga mengancam AS dengan berkata, musuh pemerintah Islam yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Zionis harus tahu bahwa kita tidak akan pernah berhenti berkorban dan akan bergerak maju di jalur perlawanan. Istilah perlawanan yang disebut Iran untuk merujuk pada kebijakan luar negeri dan militer regionalnya untuk mempersenjatai dan mendukung kelompok-kelompok militer seperti Jihad Islam, Hizbullah Lebanon, dan pasukan Houthi. Diaman terutama untuk menyerang Israel tetapi juga mengancam negara-negara Arab yang bersahabat dengan Barat. Jalan para martir yang terhormat akan ditempuh sampai kehancuran total musuh-musuh sistem Islam, katanya yang berarti Republik Islam Iran. Israel akan bayar harga mahal usai gempur jalur Gaza. Iran mengutuk serangan Israel di Gaza. Korps Mengawal Revolusi Islam Iran bahkan mengatakan Israel akan membayar harga mahal atas kejahatan brutal yang menewaskan 24 orang, termasuk anak-anak. Israel akan membayar harga mahal lainnya untuk kejahatan baru-baru ini, kata Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami seperti diberitakan Al Jazeera Sabtu 6 Agustus. Perlawanan Palestina lebih kuat hari ini daripada sebelumnya. Kelompok-kelompok bersenjata sudah menemukan kemampuan untuk mengelola perang besar, tuturnya. Tak hanya itu, ia juga memastikan Palestina tidak sendirian. Dalam menghadapi serangan Israel, IRGC Iran dipastikan akan terus ikut dalam perjuangan dalam melawan Israel. Kami bersama Anda di jalan ini sampai akhir dan biarkan Palestina dan Palestina tahu bahwa mereka tidak sendirian. Katanya kepada pemimpin kunjungan kelompok Jihad Islam, Ziad Al-Nakala selama pertemuan di Teheran. Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengutuk serangan brutal Israel di Gaza. Presiden Ibrahim Raisi mengatakan Israel sekali lagi menunjukkan sifat pendudukan dan agresifnya kepada dunia. Sebelumnya Israel menggempur habis jalur Gaza dan 2 hari hingga Sabtu 6 Agustus setidaknya 24 orang, termasuk 6 anak-anak tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Jalur Gaza mengonfirmasi laporan ini. Mereka juga mencatat 203 orang terluka akibat gempuran Israel. Berdasarkan catatan Palestina, para anak yang tewas tersebut merupakan korban serangan udara Israel di Jabalia. Namun Israel membantah pasukan mereka melancarkan serangan di daerah lain. Di daerah itu, saling gempur ini bermula pada Jumat 5 Agustus ketika Israel melancarkan serangan udara sebagai upaya pencegahan. Menurut mereka, kelompok Jihad Islam tengah menyusun rencana untuk menyerang Israel. Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Salah satunya anak perempuan berusia 5 tahun, sementara itu 55 warga Palestina lainnya juga terluka. Tak tinggal diam, Jihad Islam lantas membalas dengan menembakkan lebih dari 100 roket ke arah Israel. Namun tak ada korban dalam serangan ini. Israel menyatakan bahwa mereka akan terus menggempur serangan itu, bahkan bisa bertahan sampai sepekan ke depan. Militan Palestina menembakkan roket ke Yerusalem pada Minggu 7 Agustus. Serangan itu tidak menimbulkan korban, tetapi menandakan jangkauan dan tekad baru militan Palestina ketika Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza untuk hari ketiga. Sirine peringatan roket terdengar di Meifa, Seret Zion, Kiryat An-Nafim, Abu Ghaus, dan Kiryat An-Nafim, komunitas sekitar 5 km sebelah barat Yerusalem. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan roket yang ditembakkan ke Yerusalem telah dicegah. Sirine peringatan roket terdengar di Moufasaret, Zion, Kiryat An-Nafim, Abu Ghaus, dan Kiryat An-Nafim, komunitas sekitar 5 km sebelah barat Yerusalem. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan roket yang ditembakkan ke Yerusalem telah dicegat di atas kota-kota itu. Tidak ada laporan mengenai korban atau kerusakan. Gejolak itu telah mengkhawatirkan kekuatan dunia dan mendorong mediasi gencatan senjata oleh Mesir. Dia akan dijawab dengan tenang, jika mereka terus menembak, kami akan terus bertindak, kata seorang juru bicara militer Israel seperti dikutip dari Reuters. Jika mereka mundur dan berhenti menembak, itu akan menjadi sunyi, lanjutnya. Semalam Khalid Mansur, seorang komandan senior kelompok Jihad Islam militan, tewas di Gaza Selatan bersama dengan 2 rekannya dan 5 warga sipil lainnya. Jihad Islam mengatakan tidak akan membiarkan darah mereka mengering sebelum mereka membombardir pemukiman musuh. Sekitar 30 warga Palestina, setidaknya sepertiga dari mereka warga sipil dan 2 dari mereka komandan senior Jihad Islam, tewas dalam gelombang pertempuran di Gaza selama akhir pekan. Sementara serangan roket telah mengirim puluhan ribu warga Israel ke tempat perlindungan. Sementara itu, titik potensial bentrokan lainnya muncul ketika orang-orang Yahudi yang memperingati 2 kuil yang dihancurkan pada zaman kuno.
mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tempat kuil-kuil Yahudi itu pernah berdiri. Orang-orang Palestina menganggap kunjungan semacam itu sebagai penghinaan agama dan politik. Rekaman yang beredar secara online menunjukkan beberapa orang Yahudi berdoa di alun-alun batu yang ditinggikan di kompleks yang melanggar peraturan Israel, dan polisi bergerak untuk menghentikan mereka ketika orang-orang Palestina berteriak sebagai protes. Orang-orang Yahudi menyebut situs tersebut sebagai Tempel Maut, sementara Muslim menyebutnya sebagai tempat suci. Serangan roket militan Palestina meledak di Yerusalem. Sirine berbunyi. Hubungan Israel dan Palestina kembali memanas, pemicunya akibat pasukan Israel menggempur jalur Gaza dengan serangan udara pada Jumat 5 Agustus. Hingga Minggu 7 Agustus, pasukan Israel dan militan Palestina masih saling serang. Terbaru roket dari militan Palestina meledak di pinggiran barat Yerusalem. Tidak lama setelahnya, sirine peringatan berbunyi keras, belum ada laporan apakah ada korban tewas dan luka akibat serangan roket itu. Kelompok milisi Jihad Islam di Gaza mengatakan, serangan roket itu sebagai balasan atas serangan udara Israel. Darah para syuhada tidak akan disia-siakan, dan para pejuang suci tidak akan membiarkan darah ini mengering sebelum membombardir pemukiman musuh dengan roket, kata kelompok milisi Jihad Islam dikutip dari Reuters. Sejauh ini akibat serangan Israel di jalur Gaza, 30 warga Palestina tewas, kemudian 2 komandan senior kelompok militan Jihad Islam tewas. Jihad Islam mengaku telah menembakkan lebih dari 100 roket ke Israel sebagai serangan balasan terhadap serangan udara Israel di jalur Gaza. Israel menggempur Gaza dengan serangan udara pada Jumat 5 Agustus. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan serangan itu adalah operasi kontrateror yang tepat terhadap ancaman langsung terhadap Israel.